pada tahun 47 ketika itu kita masih dikerjain Belanda. Jadi Sultan Hamid pada tahun 47 itu ada fotonya. Ada, dan foto itu dari mereka. Jenderal. Di negeri Belanda Di itu. negeri Belanda. Jadi beliau pahlawan Belanda, pahlawan nasional. Oke, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga semua senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusan dunia akhirat serta senantiasa di bawah naungan Tuhan yang Maha. Untuk video kali ini saya tertarik tentang pembahasan para habaib, tentang klaim-klaim, tentang pembelokan sejarah, tentang makan palsu dan lain-lain. Ini membuat saya tertarik. Kehebohan tentang Balawi, kehebohan tentang habaib, apapun itu ceritanya, mereka tentang nasab, saya tidak peduli. Mereka bahas nasab Rasulullah, mau bahas Fir'aun, saya nggak peduli. Tapi ini menyangkut sejarah perjuangan bangsa. Jadi saya tertarik untuk menyimak. Kemudian saya mencoba menarik benang merah, mencari narasumber yang kompeten, mencari narasumber yang bisa dipercaya. Apa sih sebenarnya, bagaimana sih sebenarnya yang sudah terjadi dengan sejarah kita. Karena pembahasan mereka tuh menurut saya kontras dengan apa yang saya ketahui, dengan apa yang saya pelajari di sekolah-sekolah zaman dulu. Seandainya para habaib, Balawi, apapun itu namanya, membahas tentang nasab dan lain-lain, tentang keturunan apalah itu, keturunan Nabi atau keturunan Rasulullah atau keturunan Fir'aun sekalipun, itu saya nggak ambil pusing karena itu juga bukan kapasitas saya dan saya tidak tertarik. Itu mah urusan mereka, jadi saya nggak ikut-ikut karena ini menyangkut dengan sejarah bangsa Indonesia, menyangkut sejarah perjuangan bangsa, menyangkut para pahlawan yang mencoba merebut kemerdekaan Indonesia di kala itu, ya kan. Jadi saya tertarik. Kemudian harapan saya di video ini ya, mohon kiranya untuk yang berwenang untuk mengkoreksi, menelaah, meneliti, benarkah apa yang disampaikan mereka, benarkah apa yang diklaim mereka. Jadi agar bangsa ini tidak kehilangan jati diri. Harapannya bangsa ini bisa mengenal apa sih Nusantara, apa sih Indonesia. Agar sejarah di Indonesia itu tidak ada yang membelok-belokkan, tidak ada yang mengklaim-klaim, sehingga sejarah yang kami pelajari, yang kami hargai tercoreng-moreng oleh pihak-pihak tertentu, oknum-oknum tertentu. Jadi kami tidak mau hal seperti itu. Jadi mohon kiranya untuk yang berwenang mengkoreksi, benarkah, agar pengetahuan bangsa ini tidak kelinger ya. Jadi semua harus diuji ya kawan-kawan. Tentang klaim, tentang sejarah itu bukan main-main. Jadi kalau mau menyampaikan sejarah, kalau menurut Profesor Gonggong ya, harus cerdas, hati harus bersih. Jadi jujur sejujur-jujurnya, tidak ada rekayasa di situ. Apa sih yang mereka bahas gitu? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Nggak benar. Nggak benar. Jadi jangan begini. Jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan. Dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia. Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewan. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Ada 2 dari sekian banyak. Bahannya masuk, 2 yang diterima. Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi diterima. Tetapi begitu Bung Karno
melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman namanya Dullah, lalu dia katakan, Dullah, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Kebetulan halaman pertama yang saya buka itu adalah Sultan Hamid sedang menandatangani dengan gembira bahwa dia dinaikkan pangkatnya dari kolonel menjadi mayor jenderal pada tahun 47. Ingat, pada tahun 47. Pada tahun 47 ketika itu kita masih dikerjain Belanda. Jadi Sultan Hamid pada tahun 47 itu ada fotonya. Ada, dan foto itu dari mereka, dari keluarga. Tengah menandatangani sesuatu yang kenaikan pangkat beliau dari kolonel menjadi mayor jenderal. Mayor jenderal. Waktu itu Brigjen belum ada. Langsung dari kolonel ke mayor jenderal. Di negeri Belanda Di itu. negeri Belanda. Jadi beliau pahlawan Belanda, pahlawan nasional. Ya, saya tidak tahu, itu terserah. Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Bukan hanya membaca, tapi juga melakukan tahu berbagai sumber penelitian. Jadi kalau Imam Bonjol dikatakan sebagai Balawi, ketawa aja saya. Diponegoro dikatakan seperti itu, ya ketawa aja. Ketawa aja ya. Jangan bilang apa-apa, ketawa aja. Imam Bonjol, Cut Nyadin, Ku Cik Ditiro, itu pahlawan nasional, warga bangsa asli, Ya. pribumi asli. Saya yakin betul akan hal itu. Yakin pribumi asli. Pribumi asli karena saya punya sumbernya. Oke.